Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Z-score dalam eh, dunia teknik sipil. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sylvia Tirana Putri dengan NIM 240914170881 dari kelas 2024B Prodi D4 Teknik Sipil, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tahun semester 3 tahun ajar 2025-2026 mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Mafruf Rodif Nova Izi SPD MPD. Nah, apa itu Z-score? Z-score adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai data menyimpang dari rata-rata kelompoknya. Dinyatakan dalam satuan standar deviasi. Z-score sama dengan 0, berarti nilai sama dengan rata-rata. Z-score positif, nilai di atas rata-rata. Z-score negatif, nilai di bawah rata-rata. Nah, semakin besar nilai absolut Z-score, maka semakin jauh pula nilai tersebut dari rata-rata. Apa fungsinya dari Z-score ini? Yang pertama ialah membandingkan posisi suatu nilai terhadap rata-rata dalam satu kelompok data, membantu mengidentifikasi apakah suatu nilai termasuk outlier atau menyimpang jauh dari rata-rata, memudahkan perbandingan data dari kelompok yang berbeda dengan rata-rata dan standar deviasi yang berbeda. Kemudian yang terakhir dalam distribusi normal, Z-score juga digunakan untuk menghitung probabilitas suatu nilai muncul dalam rentang tertentu. Nah, kita masuk ke soalnya. Sebuah penelitian menganalisis jumlah kecelakaan selama 1 tahun di 5 ruas jalan dengan data seperti berikut. Ruas A 8 kejadian, ruas B 3 kejadian, ruas C 6 kejadian, ruas D 4 kejadian, ruas E 9. Dan kemudian hitunglah nilai Z-score untuk ruas E dan tentukan apakah ruas E tergolong rawan kecelakaan atau tidak berdasarkan hasil tersebut. Nah, pembahasannya, yang pertama kita menuliskan data. Ruas A8, ruas B3, ruas C6, ruas D4, ruas E9. Kemudian kita menghitung rata-rata eh, dengan caranya ialah rata-rata sama dengan 8 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 9 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Kemudian kita menghitung standar deviasi atau SD dengan rumus standar deviasi sama dengan akar dari sigma X1 min rata-rata pangkat 2 per N min 1. Maka standar deviasi sama dengan akar dari 8 min 6 pangkat 2 ditambah 3 min 6 pangkat 2 ditambah 6 min 6 pangkat 2 ditambah 4 min 6 pangkat 2 ditambah 9 min 6 pangkat 2 per 5 min 1. Sehingga didapatkan standar deviasi sama dengan akar dari 26 per 4 sama dengan akar dari 6,5. Standar deviasi sama dengan 2,55. Kemudian kita menghitung Z-score untuk ruas E. Rumus Z-score ialah Z sama dengan X min rata-rata per standar deviasi. Untuk ruas E X1 sama dengan 9, maka Z-score-nya ialah 9 min 6 per 2,55 sama dengan 3 per 2,55 sama dengan 1,18. Nah, kesimpulannya, umumnya ruas jalan dikategorikan rawan kecelakaan jika nilai Z-score lebih dari 1 atau lebih dari 1,5 tergantung kebijakan penelitian atau instansi terkait. Nah, nilai Z-score di ruas E ialah 1,18 yang lebih dari 1 sehingga ruas E dapat dikategorikan rawan kecelakaan menurut kriteria umum Z lebih dari 1.